Tim SMA Negeri 1 Alas pada bulan November 2020 mengunjungi dua objek wisata sejarah dan wisata alam yang memiliki nilai historis dan potensi pariwisata prospek di Desa Batu Tering, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yaitu situs Air Renung dan Liang Petang. Desa Batu Tering terletak sekitar 39 km arah selatan kota Sumbawa Besar. Situs pertama yang kami kunjungi adalah Sarkofagus Air Renung. Situs Air Renung pertama kali ditemukan oleh Dinula Rais, Kabid Kebudayaan Kabupaten Sumbawa tahun 1971 bersama Dr. Andus Made Purusa dari Balai Arkeologi Denpasar serta tenaga ahli dari Pusat Arkeologi Nasional yang melakukan penelitian pertama. Nah, kita akan menemui juru pelihara situs Air Renung. Selamat siang, Pak. Selamat Namanya siang. siapa, Pak? Dengan Pak Sahrudin, juru pelihara situs Sarkofagus Air Renung. Bisa dijelaskan, Pak, mengenai situs Sarkofagus Air Renung ini, Pak? Sarkofagus ini kan tempat penyimpanan ya, atau tempat pemakaman. Juga dikatakan tempat pemakaman. Sarkofagus ini terdiri dari 5 lokasi ya, dengan 7 makam. Makamnya beda-beda, ada yang jarak 200 meter, 500 meter, sampai yang ada 700 meter di ketinggian sana itu, ujung barat. Ada namanya nggak masing-masing titik itu, Pak? Sarkofagus ini tidak ada sih sebenarnya nama-namanya, cuma kita hitung aja dari lokasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di sini saya lihat ornamen-ornamennya, Pak, ya. Ada gambar manusia, kemudian ada tutup gitu, Pak. Bisa dijelaskan gitu? Ornamen ini kan gambar yang ada di dinding-dinding ini kan gambar-gambar orang yang membuat lubang-lubang sarkofag ini. Di sini kan ada berapa, ada 12 gambar, misalnya ada yang paling besar 1, terus yang paling besarnya menandakan ketua sukunya. Ada di sebelah timur ini kan ketua sukunya, terus ini kan gambar-gambarnya. Dan ini untuk pengaman atapnya supaya barang-barang penyimpanannya tidak bisa diambil sama orang lain. Terus ini kok saya lihat ada besi ini, Pak. Gimana ceritanya? Besi ini kan untuk penahan kekuatan. Ini kan direnovasi pada tahun 1999 sampai 2001 untuk penahan agar tutup ini tidak jatuh. Oh, gitu. Dan ini ada saya lihat semacam bekas ritual gitu, Pak. Bisa dijelaskan? Nah, ini kan di Sarkofagus ini tiap tahun kita adakan acara ritual sebelum masuk musim tanamnya, yang diikuti oleh semua penduduk lokasi Sarkofagus Air Renung. Dan di sini kita sajikan berupa ada nasi hitam, nasi kuning, nasi putih, dan nasi merah, ditambah rokok, telur, sama kepala ayam. Dan ini bertujuan untuk kemakmuran atau kesuburan para petani-petani di lokasi Air Renung agar terhindar dari musuh-musuh yang berbentuk serangan tikus, serangan hama-hama halus. Di Air Renung terdapat 7 buah sarkofagus yang diprediksi ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Ketujuh sarkofagus tersebut tersebar di 5 titik yang saling berdekatan. Nah, ini situs yang ke berapa ini, Pak? Ini kan situs pertama. Ya. Di situs pertama ini terdapat 3 sarkofagus. Ini kan 1, 2, 3 sarkofagus. Dan di sarkofagus ini terdapat relief buaya dan perempuan, yang artinya melambangkan suatu kesuburan. Ada gambar perempuan, Pak, ya? Ya, gambar perempuan sama buaya.
Ada lubangnya juga nih Pak Ada lubangnya. untuk penyimpanan mayatnya. Ya ada penyimpanan mayat. Nah dari situ kan ukurannya 175 kali 40 kedalaman 100 meter, 120 cm. Di Airenong dahulu merupakan pusat kerajaan kecil di wilayah Moyohulu. Masyarakat menyebutnya sebagai Desa Talo. Masyarakat Desa Batu Tering percaya bahwa di sini pernah bertahta seorang raja bernama Datu Airenong. Desa Talo kemudian ditinggal penghuninya dan pindah ke Desa Batu Tering sekarang ini. Tidak jauh dari situs sarkofagus Airenong terdapat dua objek wisata alam, yaitu Liang Bukal dan Liang Petang. Kali ini kami akan menelusuri Gua Liang Petang. Untuk mencapai Liang Petang, kita akan melewati sebuah sungai kecil yang sangat indah bernama Tiu Sekat, artinya sungai yang sempit karena diapit oleh tebing batu cadas. Setelah itu kita akan menembus hutan selama kurang lebih 25 menit untuk sampai ke pintu gua. Setelah menempuh perjalanan yang menanjak dan berbatu, akhirnya kami tiba di pintu Gua Liang Petang. Gua ini sangat gelap, memerlukan bantuan alat penerangan untuk masuk ke dalamnya. Karena itu penduduk lokal di sana menamakannya Liang Petang, yang jika diartikan secara bebas sama dengan gua malam. Kami dibantu oleh 3 pemandu lokal sebagai penunjuk jalan. Mulut gua tidak terlalu besar. Untuk memasukinya kita harus melewati sebuah titian kecil yang terbuat dari beberapa batang kayu. Ruangan di dalam gua cukup luas, berbagai keunikan mulai tampak tatkala kita berada di dalamnya. Bentuk-bentuk stalagmit yang menempel di langit-langit gua menambah kesan tersendiri. Dan yang membuat kami takjub adalah langit-langit gua dipenuhi oleh ribuan koloni kelelawar. Pemandu lokal kemudian menunjukkan batu yang berbentuk seperti jasad manusia berjumlah 2 buah. Entah ini karena proses alam atau memiliki nilai sejarah. Batu ini dinamakan batu mayat. Sepanjang perjalanan menelusuri gua, terlihat ribuan kelelawar yang memenuhi langit-langit gua. Lantai gua dipenuhi oleh kotoran kelelawar, dan semakin ke dalam gua, keadaan semakin lembab. Di sebelah kiri terdapat sebuah lorong yang akan mengantar kita menuju perut bumi. Penduduk lokal menamakannya kamar. Konon untuk memasuki ruang tersebut
harus ada ritual adat terlebih dahulu. Di sebuah lorong menuju ruangan tersebut, beberapa stalagmit terlihat unik dan aneh karena menyerupai wajah-wajah monster dalam cerita horor. Kemudian terdapat sebuah ruangan kecil khusus untuk bertapa. Berdasarkan cerita rakyat di Batu Tering bahwa zaman dahulu pernah ada seorang ulama dan pengikut-pengikutnya yang tinggal dan hidup di dalam Gua Liang Petang. Hingga saat ini, kamar dalam Liang Petang masih merupakan sebuah tempat yang menyimpan misteri yang meninggalkan rasa penasaran begitu besar bagi siapa saja yang pernah memasuki gua tersebut. Butuh para ahli-ahli tentang gua, sekaligus mereka yang memiliki pengalaman dan pengetahuan serta bernyali besar untuk menguak misteri yang terdapat di Liang Petang. Menurut keterangan masyarakat lokal bahwa ada ruangan yang letaknya lebih tinggi yang dinamakan alang. Konon di ruangan tersebut terdapat beberapa peninggalan unik. Menurut cerita rakyat bahwa terdapat peninggalan berupa patung perempuan yang sedang menenun. Wallahualam, tim kami tidak sempat menelusuri sampai ke sana. Akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar 50 meter, kami tiba di ujung gua di mana terdapat sebuah kolam kecil yang berair jernih. Masyarakat percaya bahwa air dari kolam tersebut memiliki khasiat dan masyarakat sering mengadakan ritual tradisional lokal membayar nasar di tempat tersebut. Karena rasa takjub terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tim kami melakukan doa bersama. Jangan ada yang bersuara. Iya, kasih. Mari sama-sama kita semua di Liang Petang ini untuk memusatkan pikiran, membaca doa dalam hati masing-masing. Apa yang diinginkan, yang baik-baik semoga kedepannya tercapai. Berdoa mulai. Demikian penelusuran singkat kami di Gua Liang Petang di Desa Batu Tering, Kecamatan Moyohulu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bagi yang belum ke sana, Anda harus ke sana. Di Sumbawa, arah Liang Petang. Nah itu dona pada istirahat melakukan Jabal Saur. Nah itu dona pada istirahat membalik Islam, di antaranya Burhanuddin Sematil antara Sekartija barang Pancor kubur nunggal senang aranina. Dia dapat tahu sejarahnya, sedangkan maklum mengalai tidak begitu mencatat sejarah. Nah